Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan ekonomi moneter, dan sekarang ini kita memasuki materi tentang lembaga keuangan. Silahkan untuk membuka slide tentang lembaga keuangan yang sudah saya kirim kepada Anda semua. Dalam ekonomi moneter, lembaga keuangan ini memiliki peran yang tentunya sangat penting sekali dalam keseharian. Anda semua tentunya sering mendengarkan istilah bank, mendengarkan istilah leasing dan sebagainya. Nah, posisi lembaga keuangan dalam moneter ini akan kita pelajari. Apa sih itu lembaga keuangan? Kemudian lembaga keuangan itu ada apa saja? Ini akan kita pelajari pada materi kita hari ini. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Ini menurut SK Menteri Keuangan nomor 792 tahun 1990. Kemudian ada yang mengartikan bahwa lembaga keuangan itu adalah perantara bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus fund dengan pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana. Jadi ada dua sisi. Satu sisi ada orang yang dia itu kelebihan dana. Bisa jadi itu termasuk Anda semua misalnya. Jadi Anda ini punya uang, ya bisa jadi cuma 1 juta, bisa jadi 10 juta, bisa jadi 15 juta, bisa jadi 1 miliar, 2 miliar, dan itu surplus. Uang ini mau Anda apakan? Satu sisi itu ada orang yang dia kekurangan uang untuk melakukan aktivitas ekonominya. Bisa jadi kekurangannya itu 500.000, bisa jadi 5 juta, bisa jadi 1 miliar, bisa jadi 1 triliun. Misalnya untuk membuat pabrik misalnya. Dia kekurangan dana sekitar 1 triliun, maka dia masuk kategori orang yang membutuhkan dana. Ada yang kelebihan dana walaupun cuman misalnya 1 juta, 2 juta, tapi dia bingung, ini uangnya itu ya dipegang-pegang saja karena dia kelebihan dana, sedangkan kebutuhan atau aktivitas ekonominya sudah tercover misalnya. Itu jadi sekali lagi bahwa lembaga keuangan itu adalah satu perantara bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus fund dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. Jadi dia posisi lembaga keuangan itu di tengah-tengah antara orang yang surplus fund dan orang yang kekurangan dana, defisit fund. Anda bisa lihat di slide tentang fungsi lembaga keuangan. Fungsi penghimpunan dana, lembaga keuangan menghimpun dana dari berbagai pihak sehingga cukup berarti bagi kebutuhan dana untuk kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan ini menghimpun dana dari pihak sehingga cukup berarti bagi kebutuhan dana untuk kegiatan ekonomi. Jadi fungsi lembaga keuangan ini mencoba menghimpun dana dari misalnya masyarakat yang kelebihan dana itu dihimpun, dikumpulkan. Tentunya nanti ada mekanismenya, tapi
secara umum bahwa lembaga keuangan ini menghimpun dana dari masyarakat, dari rumah tangga, dari perusahaan dan sebagainya yang kelebihan dana. Kemudian dana yang ada itu untuk mencukupi kebutuhan dana untuk kegiatan ekonomi. Ini bisa digunakan untuk apa? Investasi bisa. Jadi orang hutang kemudian nanti digunakan untuk investasi, untuk distribusi ataupun untuk konsumsi atau consumption. Jadi orang pinjam uang nanti digunakan untuk beli beras untuk konsumsi. Pinjam uang nanti untuk membeli kulkasnya untuk barang-barang konsumsi. Nah, itu fungsi lembaga keuangan bank. Kita bisa lihat bahwa ada yang namanya posisi bank atau lembaga keuangan bukan bank, itu berada di tengah. Jadi ada sebelah kanan itu ada unit surplus, sebelah kiri ada unit defisit. Nah, unit surplus ini punya kelebihan dana. Dana ini ditaruhlah di bank atau lembaga keuangan bukan bank. Bisa jadi bank sentral, bank umum, BPR, dan bank syariah. Kemudian lembaga keuangan bank bisa lembaga pembiayaan, asuransi, pensiun, pegadaian, pasar modal, dan sebagainya. Oke, kemudian dana yang dari unit surplus fund yang berada di bank tadi ini disalurkanlah ke unit defisit. Nah, unit defisit nanti diolah bisa untuk konsumsi, bisa untuk investasi, dan sebagainya. Nah, unit defisit kemudian memiliki kewajiban untuk membayarkan pinjaman ke lembaga keuangan bukan bank. Nah, ini sekaligus lembaga keuangan memiliki income ke bank atau lembaga keuangan bank. Dan terus seterusnya, lembaga keuangan bank, bisa lembaga keuangan bukan bank ini memberikan income juga ke unit surplus. Jadi ketika Anda pinjam menabung deposito, maka Anda akan mendapatkan bunga atau mendapatkan bagi hasil. Oke.